Selamat bertemu kembali dalam pelajaran analisa tanda tangan. Salam analisa tanda tangan. Hari ini kita mau belajar tentang satu alat ukur yang bernama kerapatan. Saudara perhatikan baik-baik. Yang di sebelah sini, sebelah kanan saya, itu tanda tangan yang nampak rapat. Ya, jadi mendekat, rapat satu dengan yang lain. Dan yang di sebelah kiri saya itu renggang. Saudara akan bertemu dengan tanda tangan dengan tipikal seperti ini. Nah, saudara-saudara, kalau tanda tangan yang rapat itu seperti apa ya? Orang yang rapat itu tentu kalau garisnya itu kita tarik garis lurus ya, kalau itu benang begitu, dia tuh panjang sekali. Jadi orang yang tanda tangan rapat, saudara, itu jauh lebih panjang kalau itu benang ya. Itu artinya apa? Artinya orangnya jauh lebih tekun. Lebih tekun, lebih rajin, lebih sungguh-sungguh, punya komitmen di dalam melakukan segala sesuatu. Dia punya daya tahan, dia punya daya juang. Itu yang kelebihan dari yang rapat. Nah, tetapi saudara, kelemahan dari yang rapat biasanya dia sulit mempercayai orang lain ya. Apa-apa itu dia sangat meyakini tentang pikiran dia, keyakinan dia, apa yang nilai yang dia anut. Itu yang rapat. Sehingga orang yang rapat ini, saudara-saudara, akhirnya dia banyak kerja sendiri. Kerja sendiri tentu kan pada akhirnya dia akan kelelahan, capek, dan orang juga memang menjadi kurang nyaman bekerja sama dengan orang seperti ini, khususnya kalau kepribadiannya mirip. Misalkan yang satu ini teliti, sungguh-sungguh, kurang mempercayai, yang sebelah sini juga sama kurang mempercayai, akhirnya akan timbul kesulitan di dalam kerjasama. Kemudian yang kerapatan juga potensi untuk stres juga tinggi. Karena dia suka memikirkan sesuatu yang memang ada yang harus dipikirkan, namun sebagian itu tidak perlu dipikirkan, tapi dia pikirkan. Akhirnya akan menimbulkan ketidakseimbangan kepada dirinya ya. Dia suka mikir macam-macam, mikir yang berlebihan, sehingga perlu dibatasi sampai yang proporsional. Nah, kalau yang renggang. Nah, yang renggang ini, kalau saya boleh kalimatkan ya, apa yang renggang begini, ya kalau dia tuh bagus gitu ya, ada alat ukur yang, ada alat-alat yang lainnya juga. Orang renggang ini adalah orang yang sangat mudah kerjasama. Bahkan bagi dia, kalau dia tidak mampu, dia yakin ada orang-orang lain yang sanggup dan mampu, sehingga kalau ada sebuah masalah, dia yakin pasti selesai. Mengapa? Mungkin dia tidak sanggup, dia mampu menyelesaikan, sebutlah 30%. Maka yang 70% orang yang renggang ini, dia akan cari bantuan. Dia sangat mudah minta tolong, dia sangat mudah membuka diri untuk orang lain tuh akses ke dalam hidup dia. Nah, sehingga keuntungan dari orang yang tanda tangannya itu renggang itu menjadi orang yang mudah dibantu, mudah diakses, mudah ditolong, dan dia juga sangat mudah mengapresiasi bantuan orang lain. Kelebihan orang lain itu sangat mudah mengapresiasi. Itu kelebihan yang renggang ya. Orangnya juga lebih terbuka, hidupnya apa adanya. Cuman yang renggang itu juga punya kelemahan. Orang yang renggang ini terlalu menerima. Jadi keadaan dia belum berjuang maksimal, dia sudah terima, ya sudahlah. Ya kalau anak-anak sekolah itu, ya kamu dapat berapa? Ya 7,5, kan bisa lebih dari itu ya, nggak apa-apa. 7,5 juga ya, pokoknya lulus lah. Kalau nanti dinaikkan, dilebihkan sedikit saja. Ya kalau zaman saya dulu sekolah, saudara, itu 6 itu bawah ya. Anak sekarang saya nggak tahu. Anak sekarang katanya 7,5 ya, itu yang paling bawah. Jadi pokoknya kalau dia standarnya misalkan 6, dia 7, 7,5 sudah puas. Kalau 7,5 mungkin 8, 8,5 dia sudah puas. Nah, itu yang renggang. Sehingga kelemahan yang renggang ini memang daya juangnya kurang ya. Daya juangnya kurang, daya inovasinya juga kurang. Cenderung menerima apa adanya. Kemudian juga kadang-kadang suka mengabaikan janji. Kalau ketemu jam 4 ya udahlah 4:30 saja. Nah, dia anggap bahwa semua orang tuh seperti dia. Tapi kalau bertemu dengan orang yang disiplin, orang yang ingin tepat waktu, orang yang kata-kata dan perbuatan harus sama, orang renggang ini bisa jadi masalah. Tapi kelebihannya begitu, karena dia toleran kepada diri sendiri, dia juga toleran kepada orang lain. Nah, orang-orang renggang ini kelebihannya juga enak diajak bicara ya. Dia tidak akan banyak mengkritik. Nah, kalau yang saudara yang rapat itu, waduh ya,
Dia sangat mudah mengkritik sesuatu yang tidak pas dengan pikirannya, dia akan kritik sehingga cenderung menjadi kritikus atau juga cerewet. Ya, berkata-kata lebih. Jadi yang ini lebih, nah yang renggang itu enggak. Ya ada keributan, dia tenang-tenang saja. Orang mau ngomongnya kencang-kencang, dia tenang-tenang saja. Dia tidak mudah terganggu. Itu yang renggang. Jadi hari ini saudara kita belajar tentang kerapatan itu dengan hanya bicara tentang kerapatan. Mungkin saja waktu ketemu cocoknya cuma 70% kalau Anda coba menganalisa ya, karena ini adalah kita sedang belajar item per item. Jadi kita bicara hanya satu alat ukur, kita bahas, satu alat ukur, kita bahas, satu alat ukur, kita bahas. Nah, nanti waktu penggabungan, nah kita akan bahas ya, ada alat ukur tertentu yang saya jelaskan itu punya kemiripan. Nah, kemiripan nanti kita gabungkan. Kemudian percampurannya seperti apa, itu juga akan berdampak seperti apa. Saudara perlu diingat bahwa analisa tanda tangan itu akan sangat membantu sekali untuk mengenal diri, mengenal orang lain. Saudara juga mengenal pekerjaan yang cocok, mengenal pasangan hidup yang cocok, memahami buat orang tua bagaimana pola mengasuh anak, mendekati anak, sifat kita bagaimana, anak-anak bagaimana, mertua dan mantu. Di dalam bisnis juga sama. Saudara, bisnis sebetulnya yang paling sulit adalah sebetulnya bukan Anda tidak punya modal ya, tetapi waktu Anda salah bekerja sama, Anda salah bermitra bisnis dengan orang lain, itu yang jauh lebih berbahaya. Saudara menganalisa tanda tangan juga, saudara akan terhindar dari penipuan. Jadi kalau orang ingin menipu, orang punya niat apa, saudara waktu lihat tanda tangan sudah akan tahu, ini orang punya potensi menipu, ini orang punya potensi tidak jujur ya, ini orang baik. Orang ini kalau kerjasama ya tanpa ada catatan, dia bertanggung jawab bukan kepada dirimu, tapi dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Orang yang punya integritas. Jadi begitu luar biasanya saudara kalau kita bisa mempelajari ya dengan baik pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan ini, saudara akan terhindar dari banyak masalah yang tidak diperlukan. Silakan Anda untuk rajin melihat pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, pelajaran yang ke-6 kalau nggak salah, yang ke-7, ke-5 dan seterusnya, dan ada yang introduksi. Selamat terus punya kualitas kepribadian yang lebih baik, punya kualitas memahami diri, memahami orang lain untuk kebaikan masa depan kita semua. Tuhan memberkati. Salam analisa tanda tangan. Sampai jumpa di pelajaran berikut.